Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'a. Alhamdulillah, kita sampaikan kepada Allah. Selesai kita salat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam mari kita kirimkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tentu kita sampaikan kepada Allah, kita diberi kesempatan untuk mempelajari sunnah-sunnah Rasul dengan baik. Untuk baca satu persatu, kita teliti dan kita sampaikan pemahaman para ulama yang terkandung dalam hadis Nabi itu. Karena kita yakin Nabi sudah ingatkan kawa, taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan, kitabullah wa sunnati, kata Nabi. Saya tinggalkan pada kamu dua pusaka, selama kamu tidak berpaling dari keduanya, selama kamu pegang keduanya sebagai pegangan hidup, maka engkau tidak akan sesat buat selama-lamanya. Keduanya itu adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi. Baik, pagi ini sampai pembahasan awal di hadis yang ke-842, hadis 842 halaman 361. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tashtarus samaka fis sama fa innahu ghararun. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala la tashtarus samaka fis sama la tashtarus samaka fil ma'i fa innahu ghararun, rawahu Ahmad. Wa asyara ila anna as-sawaba waqfu. Dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, Rasul telah bersabda, jangan kamu beli ikan yang masih dalam air, fa innahu ghararun, karena sungguh itu bahagian dari gharar. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disyaratkan bahwa sebenarnya hadis ini mauquf. Yang dimaksud gharar itu sesuatu yang tidak jelas ukurannya, sesuatu yang masih gelap, tidak tahu barang jumlahnya. Hadisku jalan pada ibu larangan jual beli ikan dalam air. Kenapa? Karena di situ ada unsur ghararnya, ada unsur tipuannya. Karena tidak boleh menjual yang dalam air, ikan dalam air, yang tentu di situ ada unsur tipuannya atau gharar. Seperti kita ini ikan dibuat di
kalangan awam ini dinamakan dengan maisir. Mim itu ya apa nama maghrib, mim itu maisir, ghain itu gharar, rib itu riba. Jadi tak boleh jual beli yang di situ ada unsur maghrib tadi, unsur ribawi di situ kan, ada unsur riba. Jadi di sini Bapak dan Ibu seperti tidak perlu itu bahas panjang karena di situ ada unsur sesuatu yang tidak jalehnya kan. Barang jumlah ikannya tidak tahu dengan barang banyak ikan yang dapat yang kena tangguh itu tidak tahu. Sehingga kalau jumlahnya tidak jelas dok, maka itulah illatnya tidak dibolehkan menjual beli ikan yang di dalam air. Meskipun Bapak dan Ibu, para ulama mengatakan hadis itu mauquf. Di hadis kodok 3 ada marfu namanya, itu sampai ke Nabi. Ada hadis maqtu dan ada hadis mauquf. Hadis itu menurut sebahagian hadis itu hadis mauquf yang tidak sampai ke Nabi kan. Tapi kandungannya yang bisa awak pahami bahwa illat larangan membeli ikan dalam air itu karena unsur ghararnya, tidak jelas bara yang dibali dan bara pembalinya, ya, bara yang dibali dan bara lu pembalinya. Maka untung-untungan itulah sebagai illat dilarangnya jual beli ikan dalam air. Contoh misalkan balikan sekabik barai kue ikannya, bara kilonya ada tahu. Untunglah ikut nampak kayu jalikan. Pesan tiang nawa tentu jantan latinonya itu kan pameonya kan, ya kan? Dan itu illatnya jelas disebut di Nabi itu karena ada unsur ghararnya, karena ada unsur tipuan. Apalagi kini Bapak dan Ibu, orang kadang-kadang membalikan cuma mancing, dibalikan cuma mancing. Memancingnya itu yang masalahnya. Kadang-kadang obet pula lah istilahnya pancing syariah. Beliau sebab tertarik rambutnya pancing syariah. Apa ajar udah tahu. Dia memancing dan dibuatnya lomba pancing syariah. Itu supaya orang tertarik, supaya orang mau ikut. Dibuatlah namanya pancing syariah. Bagi Allah dan selama tidak ada kejelasan tadi. Bagaimana semua juga balik namanya padi di sawah. Apa tunjuk sebelum hantu padi. Bali 1 juta. Baradapenya datang. Padahal padi itu tahunnya tampung. Tapi diulang itu berjalankan bahwa kini Bali haji awak, Bali durian yang masih putih. Putih dia baru hal beli. Tentu harganya murah. Karena tak jadi tidak. Tapi itu dikala jual murah. Ya itu kan. Jadi kalau oleh Bapak dan Ibu itu beberapa hal yang diinginkan dalam hadis Iko yang illatnya adalah karena ketidakjelasan.
tidak jelas hakikat kebenarannya, ya. Mungkin apakah yang ketek bisa jadi gadang atau sebaliknya, kan? Sedikit atau banyak larangan itu bersifat mutlak, kan? Yang tidak mungkin bapak dan ibu-ibu orang mengambilnya secara pasti. Tapi kalau tangkuk ikan dalam air itu ditimbang, kuliah. Paiwa keparah itu kan ketabenya itu tangkuk ikannya, timbang bayar sebarang itu. Tapi kalau baru ikan dalam air, itu tidak dibolehkan. Bangku di kerajaan orang Jawa, kaduonyo berdosa dan membali jonan menjuakan. Aku sama membuat dah tahu aku baik lagi. Tak tahu baik dah satu. Karena yang seperti itu kawan tak menguntungkan. Itu mencelakakan bapak dan ibu-ibu dalam dari sisi transaksi awal, dan itu merusak kepada ibu. Nah, baik, itu lanjutkan hadis selanjutnya karena matanya jelas, bunyi hadisnya sangat jelas, dan kualitasnya juga sudah itu sampaikan. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah an tuba'a thamaratun hatta tut'am wa la yuba'a sawfun ala dhahri wa la laban fi dar'in. Rawahu Tabrani fil Awsati wa Daraqutni wa akhrajahu Abu Dawud fil Marasil li Ikrimah wa akhrajahu aidan mawqufan ala Ibn Abbas bi isnadin qawiyyin wa rajjahul Baihaqi. Ibnu Abbas berkata, Rasul melarang menjual buah-buahan hingga layak dimakan, dan tidak boleh menjual bulu yang masih lekat di punggung hewan yang masih hidup, dan tidak pula susu yang masih dalam teteknya. Hadis dari Imam At-Tabrani dalam kitab Awsat dan Daraqutni. Abu Dawud meriwayatkan dalam hadis mursal Ikrimah. Ia juga meriwayatkan secara mauquf dari Ibnu Abbas dengan sanad yang kuat diperkuat oleh Al-Baihaqi. Hadis itu bapak dan ibu-ibu kalau dilihat secara sama dengan tadi, kan? Apa ilahnya? Karena belum jelasnya, ya kan? Ada 3 objek yang disebut dalam hadis itu. Pertama, larangan jual beli buah-buahan yang lo nampak layaknya untuk dimakan. Orang kalau beli pokat, bukan yang dituju orang kan makan pokat, ya kan? Kecuali di balinya pokat biji pokat ketek-ketek, memang kan diambilnya untuk monyet, kan jalan itu. Memang kan di balinya barang itu, dan di bali barang dan di balinya kok, memang kan dikonsumsi saat itu. Tapi kalau di bali pokat kok umumnya baru sebulan, kan diambil contoh, mana tahu 3 bulan atau 2 bulan misalkan. Berarti kan masih ada rentang waktu sebulan naik. Waktu rentang sebulan itu, apakah akan jadi atau tidak, atau tidak tahu. Apakah jadi, pokatku bawa masa aku indahkan. Sama juga padi tadi kan, baru main jauh, baru mangunyang. Alun masak padi golek, ala bapak dia bapak. Bah kalau bakarajuan salam hukum, karena kan kadang-kadang
Untungnya di sini lalu di pembeli kan. Nah, di penjual mana yang terlalu ini bisa capeknya lebih pintihan. Padahal yang model itu bahagian dari ketidakjelasan yang sifatnya berat. Yang kedua, larangan jual beli bulu yang masih di punggung hewan masih hidup. Ya, kalau bayi ke Makkah itu kan domba itu kulit bulunya kan diambil kan. Ya. Tua buat bukan itu buat pakaian. Bulu kok masih laki baru kalau beli dia. Kecuali bano anaknya aku tuh ada yang kuhang anaknya itu papadanan seorang bapak lukam yang belum banyak kesempatan ambil lima aku ada balik bang nanti jual balinya sudah diambil bulunya kan ya kan sama awak membeli padi di sawah sapi yang tumbuh balik tapi babalinya tuh ketika sudah disapi sudah ditimbang itu baru boleh karena padi mungkin bareng padi payah awal anaknya itu batahan di orang pasar ya. Batahan nih di awalnya nanti kau dia beli bapak dan ibu-ibu kalau begitu dibolehkan. Kenapa kok dibolehkan? Karena memang transaksinya itu ketika barang itu sudah ada. Tapi kalau masih tidak pakai jalehan dong. Cuman bulu yang ada di domba misalkan, bawa membalinya. Padahal domba belum terjadi tainda atau apa. Yang ketiga, Bapak dan Ibu jual beli susu yang masih ditetek binatang. Ya. Kenapa? Karena itu juga bahagian dari adanya unsur larang atau tipuan sebagai penyimpanan air susu dalam hadis memeras kambing yang ditampas. Itu Bapak dan Ibu beberapa riwayat yang menunjukkan bahwa 3 hal kok dilarang. Kalau kita ambil satu kesimpulan, kategorinya kok yang dibeli itu belum jelaskan. Imam Bali barang yang tidak jalih itu tidak boleh. Karena itu untung-untungan bisa jadi itu terjadi di situ tipuan. Lepas itu tuh. Dan kategorinya kok berdasarkan penjelasan para ulama itu dilarang karena lafaznya matanya sangat jelas ya. Nah Rasulullah Nabi melarang. Nah dilarangnya antuba'a tamaratun hatta tut'ima, melarang jual beli buah sehingga bisa dimakan. Ya, wala yuba, dan juga tidak boleh sufun ala dhahr. Tidak boleh juga jual beli bulu yang masih malaki di badan. Wala laban fi dhurrin, juga tidak boleh susu yang masih menetek di yang ada di tetek susu binatang. Tuh kambing sedang Jawi kok sedang menyusui, lu kecen orangnya kembali susunya, kecuali sudah diperas, itu boleh. Diperas, gue lo para dapat dibeli situ, boleh. Tapi kalau di Bali susu itu samanya tidak boleh, karena ada unsur ghararnya di situ kan. Lain, paham tuh? Pacina lo ibu dan bapak kanu prinsip buat kanu acok terjadi di Jawa kan, kanu ketidakjelasan itulah bapak dan
sebegitu transaksi kalau jual beli mesti benar-benar jelas. Jawabannya jalih dan di Bali, jalih buat menjual beli kan. Kau dulu esok pada di ibu kalau jual beli itu basabui naik elok dan Bali dan jual. Kau di Bali kau basabui mana? Kini ia adalah dipahami saja pada ini ibu. Ada orang menyambut mulai-mulaikan. Kalau tak esok kan basabui mana? Kadang-kadang goreng saja apa Bali, basabui itu kan. Di Bali bang dijual. Bali ke yo dijual. Apa paci mana barang tu kan? Aku barang di Bali bang. Sampai baik itu ikhtiarnya transaksi yang dipraktekkan oleh orang Rasul. Ya. Ama prinsip yang watangko bahwa gharar itu dilarang di agama. Menipu itu bapak dan ibu-ibu yang jelas dilarang. Kan pernah Nabi jalan ke pasar. Ketika di pasar, nampak di orang menggalih seleman buah-buah. Dia tengok kalian, dia rosok tangan ke bawah basah. Kecil Nabi awal, laisa minna man ghasya. Tulis Nabi. Kecil Nabi awal, laisa minna man ghasya. Tidaklah termasuk umatku orang yang suka menipu. Laisa minna man ghasya. Tak termasuk umatku orang yang suka menipu. Kini zamannya zaman itu kan, zaman tipu menipu itu kan. Segala seliwannya itu mulai merambah. Kadang-kadang di pemerintahan juga terjadi kan. Sehingga menggalih pun ada juga. Apakah galih masak, barang muduk atau barang-barang itu? Itu yang terjadi dalam kehidupan. Padahal menipunya itu yang sangat dibenci di agama. Bayangkan kalau orang terbohongi di awak, hilanglah keberkahannya kan. Hilang barakahnya awak jual. Ya kan, kalau memang barangnya ke barang yang murah sabuian saja. Pokoknya kini, kenapa orang bapak dan ibu-ibu cenderung kalau belanja ini kasualayan? Kenapa kau baik itu? Karena orang kadang-kadang bisa memilih sendiri. Kan? Harago jalih, orang ke di Bali, harago jalih. Tak bisa dia aku. Dia awak kadang-kadang alah talipe tak kulai nolai kan. Aduh kali larangnya kan. Tuh pada ibu hadirin berbahagia. Baik, kita lanjutkan hadis yang lain. Hadis selanjutnya, ya. Tujawahi dia awak dan satu awak yang udah tuduh karena memang jelas disebut di Nabi awak bahwa jual beli seperti itu kasusnya tiga, prinsipnya ketidakjelasan. Yang dilarang itu bapak dan ibu-ibu adalah adanya unsur-unsur gharar. Baik, lanjut hadis larangan jual beli anak hewan yang masih dalam kandungan. Ya, kembali anak ayam masih dalam kandungan. Kembali panamnya binatang yang masih dalam. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam,
An Abi Hurairah anna Nabiyya naha an bai'il madamini wal malaqih. Dari Abi Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang jual beli hewan dalam kandungan madamin, ya, binatang yang masih dalam perut, ya, jadi yang masih dalam kandungan. Yang disampaikan di sini kok yuk tipuan tadi kan, karena itu. Ya. Yang kedua adalah malaki. Malaki itu benih ternak jantan. Kodojo di karajon orang kan, bukan? Iseonyo maaf bejantan dan sekali seo itu sekian. Ya, Rawahul Bazzar, hadis itu diriwayatkan oleh Al-Bazzar dengan sanad yang lemah. Ya. Hadis itu menunjukkan atas tidak sahnya jual beli hewan yang masih dalam kandungan dan benih binatang jantan berdasarkan ijma para ulama atas keharamannya. Kenapa kok dilarang kasus iko samo aja tadi kan? Dan iko di Karanganyar lo diurangkan, ya kan? Ya. Jual beli apa namanya hewan yang masih dalam kandungan induk itu. Alun jalan iya ledo. Bapak dan ibu-ibu sudah di Karajuanyo. Baru dia agama bapak dan ibu-ibu jual beli yang seperti itu, jual beli yang mengandung kebohongan dan ada unsur tipuan. Bagus itu bahan mau kuahnya kuah, ya kan? Benih binatang itu bawa ukuran, ya kan? Sama membeli anak binatang yang dalam kandungan bawa ukuran. Itulah larang itu kepada dia. Yang di agama kita disuruh bersama dengan orang yang selalu jujur, kan? Bukan orang yang suka menipukan. Nanti menjual enggak? Menjual ada, bagian saja, enggak ada. Tapi ya sekedar bagian saja. Itu karena masalah jual beli. Kalau kini misalkan maaf, you ingin kawin, ternyata betinonya enggak tahu dia mana. Betino lagi, aku kalau dapet aku bagi hasil. Hanya jual beli itu yang dilakukan. Kalau nanti transaksinya itu bapak dan ibu-ibu, ya saling menguntungkan sih. Karena kucing itu kalau tibonya pada masuk itu kadang-kadang kan kilo pak dia, kilo. Lagi kucing Anggora, kan? Karena itu tadi kan. Maka itu bapak dan ibu-ibu, kalau yang sifatnya jual beli yang tidak jalin barangnya, kan ada jalin, dia dilakukan. Jadi kalau anak menyuguh awak disuruh misalkan
untuk jual membeli barang yang jelas dengan harga yang jelas, maka contoh yang buat sawit pagi itu bentuk dari penipuan kan. Oh, jual beli padi pada ukurannya barang ton kan dibalikan, barang kilonya kan. Sehingga jo kilo jo ton tua tentu ukuran pitih kan dibayar. Itulah pada ibu-ibu di transaksi di zaman kini yang kadang-kadang itu sudah hilang di orang yang kejujuran dalam dia tanya lain. Baik, hadis selanjutnya dalam bab iko, hadis selanjutnya iqalah dalam jual belikan. Ayat jual beli iqalah itu an Abi Hurairah qala Rasulullah man aqala musliman bai'atahu aqala Allah athratahu, rawahu Abu Daud wa Ibnu Majah wa sahhahu Ibnu Hibban wal Hakim. Dari Abi Hurairah Rasul bersabda, siapa yang membebaskan jual beli muslim, maka Allah akan bebaskan dia dari kesalahan. Tolong lihat, siapa yang membebaskan orang muslim, maka Allah akan membebaskan dia dari kesalahannya. Kamu kasih ibu dan bapak kebebasan untuk pembeli untuk mengembalikan barang yang dibelinya atau membatalkan akadnya karena ditemukan cacat atau sebab yang lain. Itu namanya iqalah. Di iqalah itu membatalkan jual beli yang terjadi antara penjual dan pembeli, ya. Dan iqalah itu mesti diucapkan, ya kan? Balian ya. Karena ya itu tadi kan. Dan itu mesti diucapkan, mesti dilafazkan. Di ketika transaksi itu menjalin lafaznya bahwa awak kalau ada kurang beko dibalikannya. Orang yang mau begitu, apa kata Nabi awak? Aqalallah athratahu, Allah bebaskan dia dari kesalahannya. Di yang dalam ikoko Bapak dan Ibu-ibu dijelaskan oleh Nabi awal, dua orang penjual dan pembeli yang melakukan transaksi yang telah melakukan akad diminta persetujuan pembebasan itu, bukan jadi syarat. Jadi wak setujui, beko kalau ada rusak mana balian beliau. Awak penjual jadi. Bisa jadi bapak dan ibu-ibu ikalah kok ada yang menggali cik. Apakah penjual apa beli kan? Kadang-kadang barang kau nak rusak di tangannya, ada baliannya kawan. Barang kau nak rusak di tangannya. Kalau dia ada paresu banalun, kiranya kecebonya kadang rusak. Jadi bagi awak penjual, kalau awak berikan kebebasan ke orang seperti itu,
Bapak dan pokoknya kadang-kadang apa namanya membatasi ikalah itu yang mungkin hilang keberkahan. Karena orang tuh asal keluar di pintu kedai tidak bisa diganti lagi. Koyok lah Pak, tak bisa dilihat. Kalau baju misalnya, ajar juga. Nah, kadang-kadang lebih ekstrim asal bapak membeli kan. Asal bapak merangkul, sama juga membeli kan. Padahal kata Nabi Allah melepaskan, membebaskan antara orang itu dari kesalahannya. Sampai itu nasihat Nabi kawan jangan sampai ketika jual beli transaksi itu, jual beli yang kita lakukan itu sampai merusak hubungan. Atau dilarang di agama awam. Karena memang Bapak dan Ibu jual beli atau transaksi seperti itu adalah jual beli yang jauh lebih berkah. Jadi kalau boleh lihat sampai hadis yang terakhir dalam besok awak lanjut ke babul khiyar. Ya, kalau besok transaksi khiyar menyelesaikan, membatalkan atau meneruskan jual beli adalah kita berbuyuk yang buat bahas sampai hadis yang terakhir. Akalah itu Bapak dan Ibu, tuntutan agama kawan memang bajaleh-jaleh dalam jual beli. Tidak boleh ada unsur ghararnya, dan jadilah awak kunu ma'as sadiqin. Buka Quran surat 9 109. Surat At-Taubah Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Ya. Kunu ma'as sadiqin. 119. Hai orang-orang beriman, jadilah kamu bersama, jadilah kamu selalu bersama dengan orang-orang yang jujur. Jadi kalau boleh kita simpulkan pembahasan kita dalam itu, maka gharar itu yang dirusak, ya kan? Karena jalin barang yang dijual, barang pembelinya, maka gharar. Terlarangnya karena ada unsur tipuannya, ada unsur ketidakjujurannya, dan sendi syariat yang dilarang dalam bermuamalah. Misalnya awak lihat di lingkungan awak di pasar, ya kan? Ketika jual beli barang mudah seperti apa gitu ya, seramana nampak di awak jual beli yang terlarang itu. Nah, jual beli makanan misalkan. Kalau bisa awak kelompok-kelompokkan bisa di masing-masing kan. Kalau orang jual beli maco, yang masalah. Orang jual beli goreng, masalah. Orang jual beli barang mudah, mungkin timbul itu kan. Supaya apa Bapak dan Ibu, supaya bisa menyadari bahwa ternyata potensi itu ada kan, potensinya itu potensi terjadi unsurnya tipuan. Sehingga di hadis yang terakhir bab al-buyu' babul buyu' yang disebut Nabi dengan iqalah, itu pembahasan penutupnya. Anan iqalah itu membebaskan penjual melanjutkan atau membatalkan.
syaratnya mesti ada sepakat. Jadi kesepakatan penjual dengan pembeli untuk membebaskan pembeli apa melanjutkan atau membatalkan jual belikan. Ya kan? Ya sudah dibalinya barang, ya kan? Apa maknanya? Jangan ada yang tertipu. Itu hadis penutup yang diletakkan dalam bab itu, bab muamalah, sehingga ketika melakukan transaksi jangan ada yang tertipu. Nah, kalau sampai tadi misalkan jual beli, maaf, benih binatang misalkan, itu kan tidak jaleh barang mau buahnya. Jual beli bulu domba misalkan, dombanya kok jual beli bulu domba yang masih di domba di kambing juga, jual beli bulu kambing yang masih di kambing kan. Nah, beli itu yang berapa beli 40.000 kan, tambah ada petiknya kan. Jual beli buah yang belum matang, masalahnya di mana? Kalau nanti Bali kok tidak jalan, kecuali memang sudah wa Bali, wa ambil langsung, wa aja kejauhian. Berarti bukan makan pokatnya, membeli makanan untuk jauhian. Tapi sudah wa Bali, tunggu 2 bulan lagi. Itu masalahnya. Itu aduk ini kan, pada itu lagi kan. Ini kalau di kampung-kampung lain. Kalau misalkan musim durian itu sangat banyak kan. Musim durian kadang-kadang ketik-ketik barulah dihitung kan. Tas 60 buah. Si bujik. Tawara dapiknya tak tahu loh. Antara banyak tak tahu pasti. Dan itu bentuk jual beli yang jauh dari kunu ma'as-sadiqin. Ya. Jadilah awak bersama dengan orang-orang yang jujur. Jadilah kita orang jujur kan. Karena perintah agama kawat itu kan. Kan di agama awak, Bapak dan Ibu-ibu, yang paling memungkinkan banyaknya dosa itu kan dari lidah awalnya kan. Itu kan. Makanya ketika malaikat mencatat catatan dalam Quran diistilahkan apa yang kamu lafazkan. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun. Tidak ada yang kamu lafazkan kecuali hadir malaikat catat. Apakah yang buat kecikkan saja? Enggak, sama semuanya. Bahkan kalau orang berdoa sama. Bahkan kalau orang melakukan sesuatu tidak mengecek, nyoba melakukan sama aja. Bapak lihat surat 50, surat Qaf ya kan. Maka di situ dikatakan Allah ayat yang ke-18, ma yalfidhu, tidak mengucapkan satu perkataan kecuali di sisinya ada raqib dan ada atid kan. Ayat 8 malaikat. Kenapa disebut Allah yang dilafazkan? Karena aktivitas terbanyak itu. Apakah hanya yang dilafazkan, yang dicatat malaikat? Tidak. Kembali itu, gitu kan? Karena potensi dosa terbanyak itu dari lisan. Dan pada umumnya perbuatan dosa dimulai dari situ.
Kalau ibadah orang mencilok paling tidak lisan isyarat dengan oke, itu ya salah dia. Pak Layaman, oke, lanjut. Maaf, orang minum narkoba, orang berjudi, orang bermaksiat, berzina, semua yang terjadi itu Bapak dan Ibu adalah nafas. Maka dalam bab muamalah, dalam bab buyuk, kitabul buyuk yang kita bahas iko, jelas dia dari sekian banyak hadis Nabi yang gua bahas, yang gua baca iko, maka perintah agama kawan dalam hal bertransaksi, jadilah orang yang jujur kan. Kalau ibu kali buat kali koyo ancang perkara ancang. Di awal pun yang pembeli kalau jujur penjual sana buat jual beli situ. Ya kan? Tapi kalau orang mau kalau dah tertipu sekali, muasir orang. Sama ibu, buat lo kalau awak mengalih barang masak misalkan, aku boleh 4 tambah. Kalau kan, kalau kayu jual, jual 5.000 kan. Kalau kau kali kau 3.000 cik, ayo 4 tambah. Kau ndak kadang-kadang alat 3 hari sampai hari, kau ulang goreng balik kan. Bali orang 10 isi itu 3 kan. Karena itu pengakuan penjual itu. Kalau dabihnya maksudnya kulkas, kabehnya atau dibilangnya boleh. Apa cepat? Tanya orang lain baru kok aja banyak. Baru. Itu yang dilarang. Itu yang kita sebut laisa minna man ghasya, tidak termasuk umat yang suka menipu. Apalagi dia awak yang mengalih pitih kau makan kan. Kau dia belanja kanan, kau bawa ibadahnya, kau pergunakan untuk taat ke Allah. Ternyata pitih itu dari unsur tipuan, hilanglah keberkahan dari yang kau dapatkan itu. Maka benar kata Nabi di awal pembahasan dulu sampaikan, saya dengan penjual yang jujur dan terpercaya seperti 2 jari ini kan. Amadeko bisa diseluruh penjual dengan Rasul kan. Asalkan sadiqul amin, orangnya terpercaya, orangnya jujur, orangnya benar, maka modeko sama wujud Nabi. Maka di dunia awak dapat berkah langganan banyak piti berkah kau besok di akhirat bergandengan wujud Nabi. Tentu ke surga Firdaus para pedagang tuakan. Asalkan kau jangan kalau menjual kain semeter itu 98 cm kan. Jangan kalau menjual daging, jangan daging itu yang dagingnya itu 8 on kan. 2 on, 3 on lagi galeme kan. Karena orang tidak beli galeme kan. Aku galeme banyak kan. Bali sekilo panjang potong kan. Atau kau diambil sombong kadang galeme kan. Aku tuh buatnya. Menjual buah itu pun kan. Kalau memang barang kalau matang, kalau masak ya sebut aja. Kalau barang kau belum sebutkan, karena di agama yang disuruh itu adalah kunu ma'as sadiqin, atau pemati kaji awal surat At-Taubah ayat 109 balik. Pendek ayatnya nyong, kalau bisa hafal lebih bagus kan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, itulah biasa. Wa kunu ma'as sadiqin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah
wa kunu ma'as sadiqin. Itu prinsip hidup tuh ibu-ibu, buat jalani hidup, jadilah orang yang jujur. Lah jadi orang jujur awak payah juga. Apalagi awak jadi orang bengkok kan. Mudah-mudahan ikut penyumang naik kawan sebab kita bertransaksi, transaksi yang benar dan jujur. Lah, siang dia. Insyaallah bahasa kita sebenarnya babul khiyar namanya. Babul khiyar ko melanjutkan atau membatalkan jual beli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.